Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kenikmatan yang baru saja kita terima adalah kita bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Sesungguhnya kita telah mengetahui bahwa bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Dikatakan di dalam Al-Quran bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Selain berpuasa, kita juga sudah melakukan ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat tarawih, di mana Rasulullah SAW memberikan perintah berupa kesunahan atau di bawah wajib, yaitu untuk menjalankan perintah sholat tarawih tersebut. Dan kita mengetahui dan melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa sebagian besar umat Islam merasa ringan untuk melakukan sholat tarawih, yang sebenarnya sholat tarawih itu adalah qiyamul lail atau sholat di malam hari. Kaum muslimin rahimakumullah, selain ibadah puasa, sholat tarawih, mungkin juga banyak di antara para kaum muslimin melakukan ibadah biasanya, tetapi lebih banyak misalnya membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada umat Islam, dan itu juga diturunkan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran atau Syahrul Al-Quran. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, apa sebenarnya yang hendak dicapai atau harusnya dicapai oleh kaum muslimin? Apakah harus berhura-hura di hari raya Idul Fitri, memakai baju baru, memakan makanan yang enak-enak, atau seperti apa? Untuk mengetahui hal yang seperti itu, kita kembali pada firman Allah yang memerintahkan perintah puasa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam surat Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang merupakan tolok atau dasar bagi pelaksanaan puasa Ramadan ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita pahami, kita telusuri lebih mendalam makna dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Komponen pertama yang harus kita pahami di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, puasa itu hanya diperintahkan untuk orang-orang yang beriman. Seharusnya setiap membaca ayat ini, kita sebagai orang Islam, orang Muslim itu harus berbangga karena kita langsung dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Dan setiap perintah yang dilakukan
setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah itu hampir selalu dimulai dengan ucapan atau sapaan ya ayyuhalladzina amanu. Sedangkan larangan-larangan itu biasanya diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kita kembali ke ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Jadi jelas kalimatnya di sini Allah itu mewajibkan kita berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama seperti kutiba diwajibkannya alal ladzina min qablikum atas orang-orang sebelum kalian. Jadi umat Nabi Musa juga diperintahkan puasa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain pun juga diperintahkan untuk berpuasa. Tetapi secara syar'i, secara aturan berbeda puasa mereka dengan puasa kita. Oleh Rasulullah SAW kita sudah tahu bahwa kita berpuasa itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan ini sesuatu yang sudah lazim dan kita mengetahui semuanya. Meskipun puasa yang sesungguhnya itu tidak hanya semata-mata menahan lapar dan dahaga. Kita masih ingat salah satu sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, berbohong, maka Allah tidak menghendaki puasanya itu. Artinya apa? Puasanya itu akan ditolak. Meskipun secara zahirnya orang tersebut tidak batal puasanya, tetapi pahalanya yang batal. Oleh karena itu memang perlu kita ketahui bahwa selama bulan Ramadan inilah kita dilatih oleh Allah untuk menahan nafsu secara zahiriyah dan juga secara batiniyah. Nah, kita lanjutkan ayat lanjutan dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di ujung akhir ayat inilah sebenarnya makna kemenangan yang sejati. La'allakum tattaqun, yaitu agar kalian itu bertakwa, agar kalian itu semakin meningkat ketakwaannya. Di sini titik poin perintah puasa di bulan Ramadan. Mungkin kita bertanya-tanya, lah takwa itu yang seperti apa? Takwa itu yang sebagaimana? Wujudnya kayak apa? Kalau kita ingin melihat, mengetahuinya, maka apabila kita ketakwaan itu ditunjukkan dengan melakukan semua perintah Allah, ya, dan meninggalkan semua larangan Allah. Apabila kualitas dan kuantitas selama di bulan Ramadan itu dapat dipertahankan di bulan-bulan yang lain, maka itu artinya ketakwaan kita itu sudah meningkat. Salah satu contoh ketika kita melakukan sholat, ya bagi laki-laki kan sholat itu hukumnya wajib berjamaah di masjid. Kalau misalnya sebelum Ramadan masih jarang ikut sholat jamaah di masjid, setelah Ramadan meningkat, katakanlah satu hari semalam itu dari 5 sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, itu minimal sudah 3 misalnya, yaitu maghrib, isya dan subuh, ya kan. Mungkin yang zuhur dan asar ini sibuk di tempat bekerja sehingga masih agak sulit.
Kalau maghrib, isya dan subuh kan udah relatif lebih mudah karena di rumah. Nah, minimal apabila Anda itu tetap melaksanakannya di luar Ramadan, tetap bisa mempertahankan minimal maghrib, isya, subuh itu berjamaah, maka insya Allah tujuan puasa kita di bulan Ramadan itu sudah tercapai. Tetapi ada tetapinya ini. Kalau kita melakukan amal ibadah begitu di bulan Ramadan getem sekali, baca Al-Quran misalnya, nah setelah keluar dari bulan Ramadan kembali ke keadaan semula, malas-malasan membaca Al-Quran, maka kita bisa menilai sendiri bahwa ketakwaan kita ini masih belum bagus. Jadi tujuan dari perintah puasa di bulan Ramadan ini bisa dikatakan belum berhasil. Hati kita senantiasa tertautkan dengan Ramadan, senantiasa berdoa memohon pada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Pertemuannya di sini untuk apa? Bukan untuk bisnis, bukan untuk karena pedagang pakaian biasanya Ramadan laris, bukan, tetapi untuk semakin meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu saran saya kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita hitung harta kita, ya, berapa? Apakah sudah masuk 1 nisab atau belum? Bisa menggunakan nisab emas, bisa menggunakan perak. Taruhlah untuk nisab emas itu misalnya 40 juta, uang 40 juta. Kalau nisab perak mungkin 6 juta di bulan Ramadan ini. Tahun depan kita hitung lagi harta kita, apakah masih seperti itu? Nisab kita mana yang masuk, maka kita keluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Seandainya harta kita belum masuk nisab, tetaplah senantiasa bersedekah, mengeluarkan sebagian rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita puasa, kita raih kemenangan, itu bukan berarti pakaian baru, hura-hura, makan-makan, jalan-jalan, senang sana senang sini, tetapi lihatlah, evaluasilah apakah ibadah-ibadah kita yang sudah meningkat di bulan Ramadan ini bisa dipertahankan, bisa ditingkatkan. Itu insya Allah apabila kita sudah dapat meningkat, ya, misalnya contoh kecil, sholat duha sebelumnya jarang, nah setelah Ramadan menjadi sering, dan setelah Ramadan menjadi kebiasaan. Itu berarti la'allakumnya sudah tercapai. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, kemenangan yang kita peroleh di bulan Ramadan ini semoga dapat kita nikmati. Di dunia kita sejahtera hidupnya, karena janji Allah bagi orang yang beriman itu pasti tidak akan sengsara. Dan di akhirat kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahannya, mohonlah kiranya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.